Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas pertemuan ke-14 dari mata kuliah bahan pangan, yaitu dengan membahas keamanan dan mutu pangan. Di sini mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari saya, Eka Dipta, dan Pak Fitri Hidayat sebagai pengampu utama. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu pendahuluan. Keamanan pangan di sini menurut peraturan pemerintah tentang keamanan dan mutu serta gizi pangan, di mana keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan kesehatan manusia. Di hal itu, mutu pangan merupakan nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan juga minuman. Selain itu, kita melihat keamanan pangan dari sanitasi pangan tersebut, di mana sanitasi pangan merupakan upaya mencegah kemungkinan tumbuh dan berkembangnya cacat renik, pembusuk, dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan serta membahayakan manusia. Perlakuan efektif sanitasi pangan dimaksud untuk menghilangkan sel vegetatif mikroba yang membahayakan kesehatan, sekaligus mengurangi mikroba lainnya yang tidak diinginkan, namun tidak atau tanpa mengurangi mutu produk dan keamanan bagi kita sebagai konsumen. Selain itu, kita tahu fasilitas sanitasi harus meliputi air bersih yang mampu mencukupi kebutuhan dan memenuhi standar minum serta kebutuhan lainnya yang terpisah dari sumber air untuk pengolahan. Selain itu, sanitasi pangan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan dan penanganan air serta limbah. Dan tentu saja kita sudah lihat bahwa sanitasi pangan harus steril, maka di sanitasi pangan juga kita harus memiliki fasilitas hygiene. Ini fasilitas hygiene harus tersedia agar dapat menjamin kebersihan dan kesehatan sehingga pencemaran pangan dapat dihindari. Di mana fasilitas hygiene tersebut harus terdiri dari fasilitas mencuci tangan dan juga mengeringkan tangan. Selain itu juga kita harus memiliki toilet yang bersih dan cukup, serta tidak terbuka langsung ke ruang produksi. Selain itu, ruang sanitasi juga memiliki tempat ganti pakaian untuk menjamin hygiene. Tentu semua ini untuk menghindari pangan dari pencemaran. Selain itu, sanitasi ruangan juga memerlukan ventilasi udara yang baik dan memenuhi syarat hygiene. Dan demikian pula fasilitas pengiriman bahan baku serta bahan lainnya harus memenuhi syarat bersih dan mencegah pencemaran. Sini untuk menguji keamanan bahan taman pangan perlu di tingkat dunia. Bahan taman pangan dinyatakan aman oleh suatu bahan atau komite ahli yang dibentuk Organisasi Kesehatan Dunia atau kita kenal dengan WHO dan Organisasi Pangan Dunia atau kita kenal dengan FAO yang dikenal dengan
CFA, di mana kita bisa lihat kajian keamanan PTP dilakukan terhadap manifestasi terhadap fungsi fisiologis, karakteristik morfologi non-neoplastik, manifestasi neoplastik, dan manifestasi reproduksi atau perkembangan. Dalam hal ini bakteri maupun virus dan sebagainya. Sini rekayasa genetika dan iritasi pangan. Pangan produksi rekayasa genetika atau PRG adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang dihasilkan dari proses genetika. Proses rekayasa genetika adalah proses melibatkan pemindahan gen dari jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda ataupun sama. Sini untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan pangan yang lebih unggul. Untuk menjamin keamanan produksi rekayasa genetika, produsen wajib memeriksakan keamanannya bagi kesehatan manusia sebelum produk tersebut diedarkan ke konsumen. Oke, baik, selanjutnya adalah iritasi pangan yang merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta pembebasan pangan dari zat kronik patogen. Sini proses produksi dengan teknik ini, dengan teknik DAP materi radiasi wajib memenuhi persyaratan kesehatan, di antaranya penanganan limbah dan penanggulangan bahaya bahan radioaktif, karena hal itu penting untuk menjamin keamanan pangan. Oke, selanjutnya adalah kemasan pangan. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dibahas di mana produsen pangan wajib mengemas produk pangan dengan kemasan yang aman serta mampu melindungi pangan dari cemaran yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Di sini kemasan yang baik harus mampu memberikan perlindungan terhadap produk dari benturan fisik, cahaya, oksigen, dan uap air yang dapat memicu pertumbuhan mikroba dan reaksi enzimatik. Jadi kita lihat bahwa kemasan pangan benar-benar diatur dengan baik agar pangan dapat tetap bertahan lama dan awet, dalam hal ini awet. Selanjutnya pangan dan pencemaran. Berketahui bahwa pada pangan kita harus benar-benar steril, jadi terhindar dari pencemaran apapun. Berikut ini akan bahas dengan pangan tercemar terdiri dari pencemaran pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau dapat merugikan, bahkan dapat membahayakan kesehatan, yang dapat membahayakan jiwa manusia. Selanjutnya pangan yang tercemar pertama yang melebihi ambang batas maksimum yang ditetapkan, dan juga pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Oke. Pencemaran pangan berikutnya adalah bahan pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, dan terurai, atau mengandung bahan nabati atau bahkan hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga tidak layak dikonsumsi manusia. Dan
pencemaran bahan pangan terakhir adalah pangan yang sudah kadaluarsa. Jadi itulah pencemaran yang mungkin terjadi pada bahan pangan. Baik, selanjutnya adalah bahan terlarang dan berbahaya. Di sini sesuai Permenkes 772 tahun 88, kita lihat bahan-bahan yang ditetapkan sebagai bahan terlarang berbahaya adalah pertama adalah asam boraks, ini yang biasa kita temui pada bakso, asam salisilat, dietil pirokarbonat, dulcin, formalin, yaitu biasa digunakan untuk pengawet, kalium bromat, kalium klorat, minyak nabati yang dibrominasi, klorovinyl, serta nitrafuron. Sini penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai diantaranya adalah pewarna berbahaya seperti rotamin B, methyl yellow, dan amaran yang ditemukan terutama pada produk sirup, limun, kerupuk, roti, akar maupun jelly, kue basah, makanan jajanan seperti pisang goreng, tahu, ayam goreng, dan mungkin juga pada cendol. Jadi, dari beberapa penelitian yang diambil, lihat dan diperiksa ditemukan hampir atau bahkan 19,02% menggunakan bahan pewarna terlarang. Berikutnya adalah pemanis buatan khusus untuk diet. Di sini pemanis buatan khusus untuk diet bisa kita contohnya adalah siklamat dan sakarin yang digunakan untuk makanan, dalam hal ini jajanan yang dikonsumsi sehari-hari terutama pada anak-anak. Di sini sebanyak 61,8% dari sampel makanan jajanan yang diperiksa mengandung pemanis buatan. Sangat tinggi sekali ternyata. Selain itu, pemanis dan pewarna kita lihat selanjutnya adalah formalin. Di sini biasanya digunakan untuk pengawatan tahu dan mie basah. Di sini formalin penggunaannya tidak pada sebetulnya karena pada dasarnya formalin digunakan untuk mengawetkan mayat. Jadi bila makan makanan akan sangat berbahaya. Selanjutnya bahan yang berbahaya adalah boraks dan biasanya digunakan untuk pembuatan kerupuk, bakso, pempek, dan lontong. Di sini kesimpulannya adalah pemerintah sebagai badan yang melakukan pengawasan terhadap penyebaran dan pemasaran barang-barang yang telah beredar di masyarakat luas saat ini dan selalu melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha maupun para distributor yang merupakan penyedia barang yang langsung dapat bertemu dengan konsumen ataupun pelanggan. Baik, sekian untuk materi hari ini, yaitu keamanan bahan pangan. Terima kasih sebelumnya, semoga ilmu bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.